dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Sahabat semua, hari ini kita mau merenungkan tentang kepribadian ekstrovert. Ramai antara kita diciptakan Tuhan dengan sifat yang lebih terbuka, ramah, mudah bergaul, dan penuh tenaga. Seorang ekstrovert biasanya suka bercakap, mudah menyesuaikan diri dalam kelompok, dan tidak takut untuk berkongsi pendapat. Itu adalah satu kelebihan yang besar. Namun, seperti semua talenta yang lain, sifat ekstrovert juga perlu digunakan dengan tertib dan berhikmat. Jika tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, ia boleh menjadi berlebihan. Misalnya, suka mendominasi perbualan, kurang mendengar orang lain, atau terlalu sibuk bersosial sehingga mengabaikan waktu bersama Tuhan dan keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ini bermakna meskipun kita dikurniakan kelebihan dalam bersuara dan berhubungan, kita juga perlu belajar mengawal diri agar setiap perkataan yang keluar menjadi berkat. Mengendalikan sifat ekstrovert dengan hikmat berarti belajar menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Kelebihan yang kita miliki bukan untuk kepuasan diri, melainkan untuk membangun orang lain. Ketika kita belajar menyeimbangkan antara berbicara dan mendengar, antara melayani di luar dan menjaga rumah tangga, kita sedang mempraktikkan kasih yang sejati. Ingatlah, bahkan Yesus sendiri sering mencari waktu untuk menyendiri dan berdoa kepada Bapa. Lukas 5 ayat 16. Itu menjadi teladan bagi kita bahwa sekalipun aktif dan dekat dengan banyak orang, kita tetap memerlukan waktu hening bersama Tuhan untuk dipulihkan. Dengan cara ini, sifat ekstrovert kita bukan hanya memikat orang, tetapi membawa mereka lebih dekat kepada Kristus. Sebagai wanita, istri, dan ibu, kita boleh menggunakan sifat ekstrovert untuk membangunkan jaringan yang sehat. Kita boleh menjadi penghubung yang membawa kebaikan, memberi dorongan kepada wanita lain, dan menciptakan suasana yang hangat. Kita boleh mengajar anak-anak tentang keterbukaan. Dengan sikap ramah, kita boleh menunjukkan kepada anak-anak bahwa berani bersuara itu baik. Tetapi tetap harus dilakukan dengan rendah hati. Kita juga boleh membawa suasana positif di rumah. Ekstrovert biasanya penuh tenaga dan keceriaan. Ini adalah anugerah untuk membangunkan semangat keluarga ketika mereka berasa lelah atau tertekan. Tetapi ingatlah, segala sesuatu harus diarahkan kepada Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 17, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Maka gunakanlah suara kita bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Gunakanlah keramahan kita untuk menyambut orang lain dengan kasih, bukan untuk meninggikan diri.
Gunakanlah keberanian kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang memerlukan terang. Apabila kita menggunakan suara, keramahan, dan keberanian kita untuk tujuan yang mulia, kita sedang menyerahkan seluruh kepribadian kita sebagai alat di tangan Tuhan. Dunia pada hari ini penuh dengan suara yang bising dan seringkali mengalihkan perhatian daripada kebenaran. Justru suara kita perlu membawa damai, pengharapan, dan kebenaran firman Tuhan. Keramahan yang kita tunjukkan bukan sekadar sikap sosial, tetapi cerminan kasih Kristus yang menerima setiap orang tanpa syarat. Keberanian kita bukanlah karena kekuatan sendiri, melainkan karena Roh Kudus yang memberi kuasa untuk berdiri teguh walaupun ditentang. Dengan cara ini, hidup kita tidak hanya memberi kesan kepada orang lain, tetapi juga menjadi saksi nyata bahwa Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 3, kita adalah surat Kristus yang dibaca semua orang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa bahwa sifat ekstrovert adalah kelemahan yang harus ditekan. Itu adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Yang penting adalah membiarkan Roh Kudus mengawal setiap perkataan, tindakan, dan tenaga kita, sehingga hidup kita benar-benar menjadi saluran kasih dan sukacita Kristus. Akhirnya, ingatlah pesan Yesus dalam Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Marilah sebagai wanita, istri, dan ibu yang ekstrovert, kita belajar menyalurkan semangat dan keterbukaan itu dengan penuh hikmat, sehingga terang Kristus boleh terlihat melalui hidup kita setiap hari. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.